Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau terus beserta dengan kami. Dan saat ini kami kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan proses perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai ke Kejadian pasalnya yang ke-14. Kejadian pasalnya yang ke-14. Bapak akan memilih beberapa ayat untuk dibacakan menjadi dasar perenungan firman hari ini. Kejadian 14 ayat 20 sampai 24. Bapak akan membaca untuk kita semua. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasih pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Dalam firman yang Bapak baca tadi, paling tidak ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari. Pertama ada di ayat 20, di mana ketika Abram menang perang, dia menyelamatkan keluarganya, yaitu Lot yang pada waktu itu sedang tertawan. Dia pergi, dia mengalahkan satu rombongan orang yang begitu besar dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi dia memiliki pengikut-pengikut lain, sekutu-sekutu yang lain untuk berperang bersama dengan dia. Mereka pergi dan menang. Ketika menang, ada seorang imam yang berkati Abram. Ketika diberkati, dia berkata, diberkatilah engkau Abram. Lalu pada waktu itu Abraham dia memberi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan ketika dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar.
besar itu, dia memberi korban ucapan syukur. Pada waktu itu 10% dari hasilnya itu diberikan kepada Tuhan. Ini adalah awal mula dari Tuhan. Lalu kita bisa lihat lagi di bawah, ketika raja itu menawarkan, semuanya kamu bawa saja, harta yang berhasil kamu ambil itu kamu bawa aja, kembalikan pengikut-pengikutku, bujang-bujangku, orang-orangku, kembalikan kepadaku. Itu permintaan dari Raja Sodom. Tapi pada waktu itu Abram berkata, sekali-kali tidak, aku tidak memerlukan itu. Karena pada waktu itu memang Abram seorang kaya raya, dia tidak memerlukan itu. Dan ada satu alasan lagi dari Abram kenapa dia tidak mau. Dia sangat menghormati imam ini, dan dia melakukan sesuatu yang wajar pada waktu itu. Dia hanya mengatakan, bujang-bujangku yang pergi dan mereka makan dari hasil itu, jangan diambil. Dan kalau jatah dari orang-orang yang mengikut aku, biarlah untuk mereka. Tapi untuk aku, sekali-kali jangan kamu juga memerlukannya. Kita lihat ada satu, Abram melakukan sesuatu yang wajar, memikirkan tentang nasib dari orang-orang yang mengikutinya, memikirkan nasib dari orang raja Sodom ini. Dia memikirkan semua hal, dia melakukan sesuatu yang wajar pada waktu itu. Nah, untuk kita bagaimana saat ini? Lakukan sesuatu yang wajar menurut hukum yang ada di negeri kita, menurut peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Pada waktu itu Abram menaati peraturan-peraturan perang pada waktu itu, dan dia memberi hasil-hasil itu kepada orang-orang yang mengikuti dia. Nah, saat ini kita menaati hukum-hukum yang berlaku saat ini dengan wajar. Nah, pertanyaan yang kita harus selalu tanyakan kepada diri sebagai seorang gembala sekolah, apakah wajar saya melakukan ini? Sebagai guru, tanyakan kepada diri. Sebagai seorang guru di sekolah Kristen, apakah saya wajar melakukan ini? Jika wajar, lakukan. Jika tidak, jangan lakukan itu. Sebagai anak-anak, murid-murid di sekolah Kristen, apakah wajar saya melakukan ini? Kalau tidak wajar, jangan lakukan. Kalau wajar, lakukan. Satu garis tengah yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Garis yang harus selalu kita perhatikan, yaitu wajar. Apakah itu wajar untuk saya, seorang Kristen? Apakah itu wajar sebagai seorang baik? Apakah ini wajar sebagai seorang murid? Misalnya, apakah wajar jika kita menyontek? Kalau itu tidak wajar, jangan. Apakah wajar kita misalnya di usia SMP kita berpacaran dan punya hubungan yang berlebihan dengan pacar kita? Apakah itu wajar? Jika tidak wajar, jangan lakukan. Batasnya adalah apakah ini wajar? Wajar bukan menurut dunia, tapi menurut kebenaran firman. Apakah itu wajar menurut kebenaran firman Tuhan? Apakah itu wajar menurut hukum-hukum negara? Apakah itu wajar menurut tata krama dari lingkungan kita? Itu harus kita perhatikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam hidup kita, kita boleh menjalankan hidup yang wajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kembali firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup dengan wajar. Hidup mengenal Engkau, mengenal hukum-hukum-Mu, dan berlaku wajar
seperti kiranya melalui ini kami boleh terus menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses pembelajaran hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Bapak kembali mengingatkan kita baca ayat yang pasal yang kita bahas hari ini, Kejadian 14, baca keseluruhannya lalu isi form laporan devosi, isi dengan baik. Bapak akan terus mendata itu, kiranya melalui ini kita boleh terbiasa terus mempelajari firman Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.